kita lagi berada di pantai Batulohe. Pantai Batulohe, tepatnya di Desa Balangbutung, Kecamatan Buki. Saat ini kita lihat Bapak Samsir Halik. Ini penurunan terus. Ini penurunan terus di pantainya. Nah, tapi kalau pulang jalan kaki ampun. Itu harus bawa motor. Objek wisata Batulohe ini terletak di Desa Balangbutung, Kecamatan Buki. Ini ada di bagian timur, di sebelah timur atau pantai timur. Nah, saya sekarang sudah berada di. Nah, kita lihat Ibu Ketum. Ibu Ketum. Sebentar kita akan berbincang banyak dengan Kepala Desa Balangbutung terkait dengan objek wisata ini. Nah, objek wisata ini memiliki keasrian dan daya natural yang sangat luar biasa dan perlu dipertahankan. Kita lihat Pak Ical. Ini dia Pak Ical bersama dengan Ibu Ketum dan tidak bisa naik. Dan Ibu Ketua Sri Kandi Kabupaten Bulukumba sudah tiba langsung di lokasi. Nah, sudah 3 kakinya juga Bu Ketum. Fikri sudah masuk. Nah, kita lihat Ibu Sri Kandi. Butuh pertolongan. Akhirnya finish kita. Itu dia sudah disambut sama Bu Ketum. Oke. Nah, perjalanan kita masih lanjut ke lokasi Batulohe. Ini dia jalanannya. Jalanannya. Nah. Oke. Rasa lelah pasti akan terjawab. Nah, sedikit kita melewati hutan-hutan dan kelihatan Pak Desa Balangbutung menemani kita pada ekspedisi kali ini. Bu Ketum, Pak Ketum, baik, kita jalan terus karena saya sambil menikmati perjalanan sakit lututku. Ternyata Tidak pernah ke sini deh. tidak pernah ini. Ini untuk pertama kalinya dan ini petualangan yang sangat luar biasa. Lutut kita lagi gemetar guys, jadi kita lagi beristirahat. Ini perjalanan yang luar biasa guys. Bismillah. Sana Pak Ade sudah dibawa. Nah, kita lihat Pak Ketum sama Bu Ketum. Sungguh perjuangan yang sangat luar biasa kita tiba di tempat ini, guys. Nah, itu dia lautnya di bawah. Sepertinya lututku bergetar juga. Tidak berfungsi. Apa ya? Nah, akhirnya kita sampai di pantai Batulohe. Sebentar kita masuk ke sana. Masih santai. Bapak Kepala Desa Balangbutung. Alhamdulillah kita sudah tiba di
Pantai Batulohe. Nah, kita masuk ke sana. Apa yang terjadi di dalam? Nah, butuh. Nah, sepertinya saat ini ombak di seputar ini cukup kencang karena dia berada di posisi timur. Nah, saya lagi buka sendal. Sepertinya ada penerangan solar cell kali ya. Ini. Oke. Ini adalah Pantai Batulohe. Ada di sini Palu. Kalau yang istimewa sini. Kalau masalahnya di laut. Banyak ikan. Baik, ini saya coba ke atas sedikit lagi. Nah, ini dia. Ini adalah, saya akan melihat ke atas lagi, kita sampai di atas. Nah, ini sepertinya apa? Ada semacam pengaruh abrasi atau apa ya? Ini sudah tiba. Saya mengambil. Pedangan tapi ini sampah banyak. Nah, ternyata pada musim timur ini kelihatan ya. Pantai ini cukup indah. Wow. Ini penuh perjuangan, guys. Saya tiba ada di atas dengan perjuangan. Saya kecapean. Saya sudah berada di puncak, di ujung Tanjung. Baik. Ternyata ada tempat. Awas. Ini pas ujung Batulohe yang sangat luar biasa. Nah, perlu sentuhan tangan pemerintah, dalam hal ini Pemkab Kabupaten Kepulauan Selayar. Ternyata kita berada di atas, di ujung. Sebentar kita berbincang dengan Kades Balangbutung yang mempoles Batulohe ini menjadi indah. Baik, sore hari ini saya tiba di Opu Batulohe, tepatnya di Desa Balangbutung, Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar. Saat ini saya sudah berada bersama dengan Kepala Desa Balangbutung yang telah berhasil mempoles Opu Batulohe ini menjadi lebih indah lagi. Pak Des, selamat sore. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Selamat sore. Bisa diceritakan sedikit, Pak Des, bagaimana Bapak selaku Kepala Desa mempoles tempat ini dan apa harapan Bapak terhadap pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Kepala Desa? Jadi sedikit bicara tentang Batulohe ini, wajib barangkali saya sebagai Kepala Desa di sini memperhatikan ini, di mana ini sumber daya yang diberikan Tuhan kepada masyarakat Desa Balangbutung yang sangat luar biasa. Nah, bicara keindahan barangkali kita sama dengan desa-desa lain, malah melebihi desa-desa lain di Kabupaten Selayar, terkhusus di Sulawesi Selatan ini. Nah, selama saya jadi Kepala Desa, Pak,
dari hampir 1,5 tahun saya kepala desa di Desa Balambutung ini, memang saya fokus bicara tentang Batulohe ini. Di mana saya hari ini, sore ini kita berdiri di puncak Batulohe ini, pemandangan yang begitu luar biasa ketika kita bicara wisata. Harapan saya sebagai pemerintah terhadap rekan-rekan media, di semua media, barangkali bantu kami mempromosikan wisata kami. Semoga masyarakat Selayar, masyarakat Sulawesi Selatan, malah seluruh Indonesia atau mancanegara bisa berkunjung ke tempat ini, di mana tidak rugilah Bapak ini, teman-teman ini datang ke Batulohe ini. Karena saya yakin bahwa kami ini punya semuanya. Kami siap jadi pelayan yang baik, yang mana sebuah wisata itu mesti kita miliki sebagai tuan rumah yang baik. Menjadi pelayan yang saya sarankan kepada masyarakat saya di Desa Balambutung bahwa jadilah tuan rumah yang baik, melayani tamu yang baik. Sama halnya sore ini, Pak. Saya sebagai pemimpin di sini langsung melayani teman-teman media, Suara Lidik sekaligus Ketua Umum LSM Lidik Pro yang saya merasa terhormat, merasa bangga karena mereka berkunjung langsung ke sini. Sebagai pemerintah sekali lagi mewakili masyarakat Desa Balambutung merasa bangga atas berkunjungnya Ketua Umum LSM Lidik Pro yang begitu visioner. Saya sebagai kepala desa, sebagai masyarakat Desa Balambutung, saya sudah banyak mendengar pengurus-pengurus LSM Lidik Pro di desa saya. Mereka ini orang-orang profesional yang berada dalam sebuah organisasi yang besar juga. Sekali lagi, saya menghargai, saya mengapresiasi, memberi penghargaan kepada Ketua Umum LSM Lidik Pro, Sekretaris Jenderalnya Pak Darwis. Saya mengapresiasi karena ini bentuk penghargaan bagi kami karena berkunjungnya mereka dengan jalan yang masih begitu sulit. Sehingga saya sangat berharap kepada pemerintah, mulai dari pusat, provinsi, dan daerah, barangkali bantu kami memperbaiki akses jalan ini. Karena kendala satu-satunya menuju ke objek wisata ini, yaitu jalan, Pak. Dan itu bukan kewenangan saya sebagai kepala desa membangun ini, membuat jalan ini. Kewenangan saya cuma membangun infrastruktur. Contoh yang saya bangun ini, restoran, walaupun saya belum memulai untuk pekerjaannya. Pekerjaan sudah selesai, tetapi belum ada masyarakat yang saya percayakan untuk mengelola karena barulah kita di sini. Kira-kira Pak Denny, ada ancang-ancang kita kira-kira dalam membangun Opu Batulohe ini, kira-kira ada kisaran anggaran yang dibutuhkan untuk supaya Batulohe ini bisa semakin lebih nyaman, lebih ada tempat untuk beristirahat. Sekarang saya lihat sudah ada beberapa gazebo yang dibangun ini dari anggaran dana desa atau dari mana, Pak Deh? Jadi yang pembangunan ini bersumber dari anggaran dana desa saya, Pak. Di mana saya mendapat anggaran tahun lalu dana pembangunan saya fisik di kisaran 600 juta lebih. Akan tetapi tidak boleh juga saya harus fokus ke ini menggunakan anggaran yang 600 juta lebih itu. Karena banyak yang mesti saya bangun, yang mesti saya benahi. Sehingga saya sangat berharap bahwa kalau saya tangan sendiri bekerja, Pak, tidak mungkin bisa saya laksanakan ini. Saya cuma punya mimpi besar. Tanpa dukungan masyarakat, dukungan pemerintah di atas saya, mimpi saya tidak mungkin terrealisasi. Karena sekali lagi, Pak, saya sangat berharap bahwa Batulohe ini bisa saya kelola secara profesional. Karena kita lihat sendiri, Pak, bangunan yang saya bangun ini begitu sederhana karena anggarannya juga sederhana. Ini ya, saya mau karena begini, anggaran cita-cita saya, progres saya ini ke depan selama saya jadi pemimpin di sini, desain Opu Batulohe ini saya desain model Lambo, Pak, model kapal zaman dulu. Di mana kisaran anggarannya itu di atas 2 miliar. Nah, ketika saya dibantu, ketika kita bekerja sama, mulai dari pemerintah pusat, LSM, media seperti Bapak, insya Allah saya optimis bahwa Batulohe ini bisa menjadi wisata yang luar biasa, yang insya Allah akan dikunjungi oleh wisatawan mancanegara malah, Pak. Ya, oke, Pak Deh. Saya melihat bahwa sisi luar ini kan kita berada di ujung Tanjung ini, kayaknya Tanjung, cuma saya melihat ini ujung dari ketinggian di atas rata-rata hampir 200 meter ke atas ini
dari sisi laut ya, ini belum memiliki safety yang sangat luar biasa. Kira-kira apa harapan Pak De terhadap Bupati Kabupaten Selayar? Jadi begini, sebenarnya jujur saya mengatakan sebagai pemerintah Pak, bahwa desain ini saya sudah desain, gambarnya sudah selesai, saya pagar ini. Akan tetapi karena kita terkendala wabah COVID-19, sehingga cita-cita saya gagal tahun ini. Walaupun desainnya sudah selesai, tapi ketika saya dibantu Pak Bupati Kepulauan Selayar, barangkali ketika bicara Bupati, anggaran kabupaten, bicara pagar di sini kecil, ya kecil. Jadi harapan saya barangkali Pak Bupati Kepulauan Selayar membantu saya bicara pagarnya ini. Jarak dari Kota Benteng ke Pulau Selayar ke tempat ini kira-kira ada berapa kilo? Pak De coba dari kurang lebih 20 kilo. Kota Benteng Kurang lebih 30 kilo. 30 kilo ya. Nah, kita berada di ujung timur ya. Di ujung timur kota ya. Di timur kota ini kah? Ujung timur ya. Ya, di ujung timur kota. Saya melihat bahwa sangat indah memang pemandangan di tempat ini. Nah, mudah-mudahan ke depan Pak De, terima kasih banyak. Suruh teman-teman kami akan mensupport. Sedikit, Pak, ya, silahkan. Saya ingin mengulang bahwa mudah-mudahan harapan saya, mimpi saya waktu saya menjadi calon kepala desa bisa saya wujudkan, karena mimpi saya sejalan dengan mimpi-mimpi pemimpin selain saya, pemimpin di atas saya, mulai dari Pak Presiden, Gubernur, Pak Bupati Selayar, bahwa mereka juga bermimpi sama dengan mimpi saya, mengembangkan wisata kita secara profesional. Tapi sekali lagi Pak, bahwa ketika bicara wisata, pemerintah ini sama, tidak totality, tidak total. Yakin bahwa wisata ini gagal. Sehingga mimpi kita jangan gagal. Harapan saya sebagai pemerintah, mari kita mentotalkan mimpi kita menjadi wisata profesional Selayar ini. Termasuk wisata saya di Batu Lohe, karena saya ini bagian Selayar, bagian Indonesia saya. Wajib barangkali pemimpin-pemimpin Indonesia ini memikirkan bagaimana Batu Lohe ini bisa maju. Jadi di akhir sambutan saya Pak, barangkali sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak, penghargaan yang luar biasa atas berkunjungnya Ketua Umum LSM Dipro dengan teman-teman pengurus lain di LSM Dipro. Sekali lagi saya juga berterima kasih, mengapresiasi Bapak sebagai wartawan di Suara Lidik yang datang langsung ke saya. Di mana kita sama-sama tahu lewati bersama Pak, bahwa jalan begitu rusak ya. Insyaallah. Jadi sekali lagi terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ayo ke Selayar, mari kita nikmati Selayar, menikmati wisata pantai Opu Batu Lohe. Mudah-mudahan ke depan kita bisa sampai di sini dan mengajak semua netizen kalau ingin tenang, ingin damai. Begitupun investor yang ingin masuk di tempat wisata ini, silakan menghubungi Bapak Kepala Desa Pak Muslimin, Kepala Desa Palembutun. Terima kasih, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.